Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobatku semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Dan kali ini ya, setelah kita melihat di titik akhir dari proyek tol Cinere Jagorawi seksi 3 yang langsung bertemu dengan jalan tol Serpong Cinere seksi 2 di video kemarin. Dan kali ini saya akan tunjukkan bagaimana proses atau progres dari tol Cinere Jagorawi seksi 3 di titik 0 ya. Kita kembali ke titik 0 lagi di ruas Kukusan Limo ya. Dan seperti biasa di video titik 0 ini kita akan coba pantau dari titik 0 sampai ke overpass Tanah Baru. Nah, seperti apa video kali ini? Yang pertama yang ingin saya tunjukkan kepada sobat Google semua adalah kondisi hujan ya. Lagi-lagi ini adalah tantangan ya. Jadi kenapa ini bukannya apa ya, kan kalau istilah sobat Google semua tuh kalau tidak dikerjakan tuh mangkrak begitu ya. Kok ini bukan mangkrak, tapi ini memang kondisi hujan itu sangat mempengaruhi percepatan yang dilakukan. Akhirnya ini adalah bagian-bagian dari girder ya, segmental girder dan juga crane crawler 750 ton ya. Bayangkan ya, crane crawler 750 ton ini partisinya atau bagian-bagiannya itu masih belum bisa bergerak ke jembatan proteksi pipa gas ya. Ya, hal ini karena kondisinya sangat lengket tanah merahnya ya. Jadi saat kondisi hujan seperti ini kondisinya tidak bisa dilewati. Jadi ya kondisi seperti pada video inilah yang menunjukkan bagaimana hujan itu ternyata memang ada pengaruhnya terhadap pekerjaan dari pembangunan tol ya. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang tidak ada progres, enggak juga. Ada progres ya, tetap ada. Namun secara percepatannya itu tidak bisa kita lihat seperti kemarin saat misalkan kondisi kering ya. Kita percepatannya saat kita bandingkan video kali ini dengan video sebelumnya di area yang sama, itu jelas ada perubahannya. Namun kali ini perubahannya ada namun tidak sesignifikan saat kondisi kering. Nah, gitu ya. Nah, seperti apakah kondisinya? Ini adalah termasuk yang saya sampaikan tadi, ini adalah beberapa partisi ya. Kita lihat itu adalah crane crawler 750 ton ya, yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut girder di jembatan proteksi pipa gas. Jadi dia akan memasang atau melakukan membantu erection PCI girder di area jembatan proteksi pipa gas ya. Dan ini masih tertahan dengan kondisi hujan ya saat ini. Nah, ini adalah seperti yang sobat Google semua lihat, kita berada di titik keluar Kukusan Beji, sisi kanan masih dikosongkan ya. Harusnya sudah tahu sobat Google semua sisi kanan itu kemana arahnya. Jadi arah di gerbang tol Limo, arah Simpang Susun Krukut ya. Ini bisa dilintasi di jalur Cijago 3. Jadi gerbang tol pertama yang nantinya kita akan lihat di proyek tol Cijago 3 adalah gerbang tol Kukusan. Namun bukan gerbang tol Kukusan yang ini, yang dua ini yang saat ini kita lihat di sisi kiri kanan. Ini adalah gerbang tol Kukusan di proyek Cijago seksi 2. Nah, nantinya di depan sana ada juga gerbang tol Kukusan seksi 3. Jadi sisi kiri dan sisi kanan adalah sama seperti ini. Jadi akses masuk dan keluar yang berbeda. Sisi kiri kalau untuk di gerbang tol Kukusan yang ini adalah sisi keluar ya. Sedangkan sisi kanan adalah sisi masuk menuju ke arah Jagorawi atau menuju ke arah Margonda ya. Kalau ini sisi kiri adalah keluar ke Kukusan. Dan untuk progres yang bisa kita lihat di area titik 0 sampai dengan jembatan KH Usman ini adalah pekerjaan rigid pavement ya. Rigid pavement yang bisa tetap dilakukan, namun memang kondisinya ya seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi dalam pekerjaannya juga bisa dikatakan jadi melambat begitu karena kondisi hujan. Jadi ada beberapa hal yang ternyata tidak bisa dilakukan atau dipaksakan untuk kondisi hujan ya. Dan inilah hasil dari pekerjaan rigid pavement. Alat pavernya sudah di depan sana,
sudah siap lagi sebenarnya untuk melakukan pekerjaan. Dan ini kita lihat ada ekskavator wheels yang menggunakan roda juga sedang membantu persiapan mungkin rigid pavement berikutnya. Ini adalah pekerjaan pile cap ya kalau nggak salah ya. Kemarin ada sobat gue semua yang membantu saya untuk mengingatkan bahwa ini adalah pekerjaan pile cap untuk multi block ya. Jadi ternyata hasilnya seperti ini. Setelah kemarin kita melihat ada papan-papan penyanggah untuk pengecoran, ternyata hasilnya jadi seperti ini nih. Nah ya, jadi seperti ini. Jadi bagus banget ya. Nanti kita lihat lagi seperti apa hasilnya ya. Finishing terakhirnya seperti apa. Apakah nanti di area multi blocknya tetap seperti ini atau nanti akan seperti apakan lagi, saya juga belum tahu ya. Tapi inilah kondisi terkini dari pengerjaan area di multi block. Jadi multi block ini adalah dinding penahan tanah ya sobat gue semua ya. Mungkin yang baru bergabung. Dan di sisi depan ini adalah merupakan akses gerbang tol Kukusan yang baru, yang nantinya ini adalah merupakan akses gerbang tol Kukusan, akses masuk ya. Jadi gerbang tol terdekat menuju Simpang Susun Krukut dari arah sini adalah gerbang tol Kukusan. Ya, transaksinya di sini. Tidak ada lagi gerbang tol lain selain di gerbang tol Kukusan. Kalau sobat gue semua berasal dari sisi ini ya. Jadi ini adalah gerbang tol Kukusan. Akses masuknya seperti ini, sudah dalam pemadatan tanah. Ya, kita lihat, namun ya kondisi hujan kita lihat masih jadi becek lagi. Makanya saya selalu katakan pekerjaan pemadatan tanah tuh jadi mengulang ya. Karena kondisi yang basah, biasanya nanti sama dozer diangkat lagi yang basahnya, dikeringkan dulu. Lalu nanti udah kering baru dipadatkan lagi pekerjaannya. Jadi mengulang. Seperti itulah pekerjaan dari pembangunan tol ya. Nah, ini ada material-material batu pasir sepertinya ini. Kalau kita lihat ya, sepertinya ini material batu pasir. Ini adalah yang saat ini kita lihat, ini adalah merupakan akses keluar ya. Kalau di sini adalah merupakan akses keluar tol di Kukusan. Akses keluar tol Kukusan. Di sini ada motor grader. Ini juga termasuk yang membantu dalam mengangkat area-area yang basah atau area yang lengket ini. Jadi yang dalam kondisi lengket ini alat berat itu sulit bergerak ya. Mobil apapun itu susah sekali bergerak, kecuali ya memang ini nih alat-alat yang memang khusus untuk di area seperti ini, seperti motor grader, terus juga dozer gitu ya, yang membantu untuk melakukan pekerjaan scrap kalau tidak salah namanya ya. Jadi mengangkat lapisan yang basah agar segera kering. Kita doakan aja mudah-mudahan perjalanannya dalam kondisi hujan ini bisa tetap berjalan lancar gitu ya. Tidak ada sesuatu hal yang yang merugikan. Karena kalau dipaksakan juga khawatir ada sesuatu hal yang berbahaya gitu ya. Jadi kita berharap semua juga petugas dalam kondisi yang selamat ya. Selamat saja, sehat-sehat saja gitu ya. Nah, inilah kondisi di area main route tol Cijago seksi 3 atau tol Cinere Jagorawi seksi 3. Seperti yang kita lihat, ini adalah alat untuk rigid pavement, untuk paver ya, alat paver yang dengan mereknya itu Wirtgen. Sepertinya yang kalau kemarin nggak salah lihat ya, di alat crane crawler yang 750 ton itu juga kalau nggak salah mereknya merek Jerman kayaknya deh. Liheb apa gitu ya, lupa saya. Ya nggak terlalu familiar saya, jadi nggak tahu nanti penyebutannya seperti apa itu antara alat crane crawler ya. Ya kita sebut aja crane crawler 750 ton ya, yang nantinya harusnya berada di area keramat atau Gria Alam untuk pemasangan jembatan proteksi bagas. Nah, ini kita lihat, ini adalah ekskavator wheels ya, dengan roda tuh, lihat. Bagian depannya itu seperti nying-nying juga ya ternyata ya. Jadi bagian depannya ada untuk seperti dozer, dan dia juga ada ekskavatornya gitu ya. Ada dua fungsi, bisa mendorong juga. Nah, ini membantu untuk mungkin proses pengerjaan dari rigid pavement itu ya, meratakan material-material yang harus dipasangkan ya. Besi dowel ya, saya lupa tuh kemarin tuh ya. Jadi kalau dalam pemasangan
di jalan di mana di rigid pavement, lalu di jalan-jalan peralihan yang di Keramat juga menggunakan besi double ternyata. Gitu sob. Ya, inilah kondisi di alat pavernya. Dan ini untuk lapisan yang sebentar lagi, ini LC ya. Ini harusnya pengerjaan rigid pavementnya sebentar lagi sampai ke depan sini. Wih, mantap ya. Ini harusnya sudah sebentar lagi. Dan bagian-bagian itu ya, bagian dari kain putih, ternyata apa namanya, geotekstil ya, geotex. Itu untuk dibasahkan agar tidak terjadi apa namanya, keretakan katanya ya. Mantap banget nih sobat Google semua nih, membantu saling berbagi informasi ya. Itu sangat bermanfaat menurut saya. Karena saya juga kadang-kadang kan nggak terlalu tahu informasi tentang detail dari pembangunan tol ini. Nah, ini adalah pemasangan di granular. Area sini sudah padat dengan tanah ya. Kita lihat ada Yudit di sini. Ini adalah termasuk struktur penting untuk area berikutnya, yaitu adalah box culvert Kalibata 1 dan Kalibata 2. Ini adalah progres dari sisi granular ya. Jadi sudah rapat ya, sudah rapat sekali, sudah menempel dengan granular. Jadi bagian batu pasir, sepertinya batu pasir ini juga yang tadi dibawa oleh dump truck juga mungkin sebagian digunakan untuk itu ya, untuk karena kita lihat nih di gudang ini material sudah mulai menipis, mungkin akan didistribusikan di sini. Ini adalah jalur yang kali saat ini, sebentar lagi. Ini harusnya kalau kita lihat ya, kondisi tanahnya ini sudah dikeruk oleh ekskavator sepertinya, harusnya sudah mulai ada pemadatan tanah lanjutan, namun setelah diguyur hujan tuh terisi oleh air lagi gitu ya. Karena nih kalau memang itu adalah belum digali, kalau kayak kemarin itu warnanya seperti sisi tengah ini ya, warnanya tuh agak hitam gitu. Kalau ini warnanya warna coklat gitu. Kita lihat juga di sisi sini, di sisi kanannya tadi terlihat udah ada seperti pemadatan tanah atau mungkin hasil pengerukan penggalian dari ekskavator. Jadi sepertinya ya ini kendalanya, salah satu kendala yang dihadapi dalam kondisi hujan ya. Jadi kalau sobat Google semua ingin tahu kenapa hujan itu sedikit bisa dibilang ya tidak seperti progres yang bisa kita lihat di musim kering ya, di saat kondisi kemarau atau tidak hujan lah gitu ya. Nah, inilah salah satu video yang bisa menjawab pertanyaan itu. Ini ada 2 ekskavator, 2 alat berat vibro dan seafood roller ya. Ada 2 vibro tuh di gudang, juga ada 1 vibro lagi. Nah, ini ada 1 dozer yang membantu untuk proses distribusi atau pemerataan tanah. Ini yang saya sebutkan tadi ya, bahwa di area gudang ini materialnya sudah mulai menipis ya. Dan ini adalah area box untuk saluran air juga. Ke depan sana ini ada merupakan akses atau area main road Cijago 3 ya, menuju ke arah overpass Tanah Baru. Bagi yang baru bergabung, overpass Tanah Baru bukan overpass jalan tol ya, tapi overpass untuk jalan raya Tanah Baru. Karena sebagian mungkin baru ada yang bergabung, selamat bergabung sobat Google semua. Ini adalah area tadi, ada pemasangan granular juga dengan batu pasir di box saluran airnya. Ini juga menunggu ya untuk proses relokasi masjid. Ya, jadi masjid ini menunggu relokasi. Ini adalah akses untuk main road ya, di sisi 2 terowongan ya. Jadi di bawah dari voided slab kalau tidak salah sebutannya ya. Jadi ini girder yang berbeda di overpass Tanah Baru. Jadi yang persis banget dilintasi. Salah satunya adalah di area sisi kiri di box yang saat ini sudah dibangun, namun sisi kanannya belum dibangun ya, dalam proses mungkin. Nah, ini kita lihat nanti mungkin di video berikutnya ya, mengenai progres di overpass Tanah Baru. Yang saat ini ingin saya tunjukkan adalah bagaimana main road ini nanti akan melintasi 2 terowongan itu ya. Jadi kalau ada yang bertanya itu 2 terowongan fungsinya apa kok berbeda, beda terowongan ya, berbeda jumlah kolong katanya. Nah, itu adalah yang saya jelaskan adalah 2 itu yang di bawah girder yang voided slab itu adalah digunakan nantinya untuk main road Cijago seksi 3.
Sepertinya sudah semua informasi yang saya sampaikan pada Sobat Guru semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada sesuatu yang salah mohon dikoreksi, kita sama-sama bertukar informasi. Atau mungkin ada yang kelewat, misalkan saya juga tidak terlihat dalam video gitu ya, mungkin kurang fokus, bisa dibantu juga disampaikan di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan juga jangan sungkan untuk ditanyakan di kolom komentar. Jika saya tidak bisa menjawab, mungkin kalau Sobat Guru semua juga bisa membantu menjawab, alhamdulillah saya senang sekali ya. Kita bertemu lagi di video tol Cijogo terbaru berikutnya, ataupun tol Desari terbaru berikutnya, dan tol Serpong Balaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.